Kita sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian untuk hari ini, seperti saya bilang tadi, bahwa kita akan belajar untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perakitan komputer. Nah, mungkin anak-anakku sudah ada yang pernah tahu atau mungkin juga pernah merakit komputer. Komputer itu bisa PC, personal komputer yang besar itu ya, yang desktop. Kemudian laptop, nah laptop itu juga komputer. HP itu sebenarnya juga sistemnya hampir ya, tidak hampir lagi sama dengan komputer juga ya, karena di sana spesifikasi untuk hardware-nya juga sama persis seperti komputer. Di sini saya akan share untuk presentasinya. Ya, silahkan anak-anakku memperhatikan. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti silahkan untuk ditanyakan. Oke, sebelum saya mulai, mungkin dari Mas Dava Putra, untuk presentasinya kelihatan ya, untuk file presentasinya, Mas Dava. Nggak ada. Mas Randiru. Mas Randiru kedengaran? Presentasinya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan presentasinya ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, kita akan mulai untuk presentasi hari ini. Untuk pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama adalah perakitan komputer ya. Anak-anakku mungkin sudah tahu dan pahamlah apa itu yang disebut dengan komputer. Nah, seperti di gambar itu, komputer itu di sana ada beberapa komponen. Ya, komponennya monitor, speaker, kemudian ada keyboard, ada mouse. Ya, kalau kursi itu bukan komponennya ya, di luar dari sistem komputer. Nah, kita akan belajar mengenai komputer itu. Ya, kita akan mengenal komponen-komponen dari komputer. Untuk komponen-komponen sistem komputer itu sebenarnya ada tiga komponen yang harus ada ya. Kalau ketiga komponen ini tidak ada, tentu saja sistem komputer atau komputer itu tidak bisa digunakan. Ya, yang pertama komponennya adalah hardware. Hardware itu adalah alat perangkat keras ya, komponen perangkat keras. Dan ini biasanya bisa kita pegang dan keras ya, kalau digigit ya keras ya, jadi namanya juga hardware. Contohnya hardware itu kalau kalian lihat adalah monitor. Nah, monitor kan bisa dipegang dan keras. Kemudian juga keyboard, mouse. Nah, itu juga hardware. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah software. Nah, software itu adalah komponen yang lunak, soft ya. Jadi soft itu lunak, software. Jadi perangkat lunak dari sebuah sistem komputer. Contohnya software itu adalah sistem operasi ya, sistem operasi. Kalau di HP itu sistem operasi itu seperti Android. Ya, Android itu adalah sistem operasinya. Ya, kalau di manusia ya seperti halnya nyawa lah ya. Jadi nyawanya dari komputer itu adalah software. Selain itu juga ada Microsoft Word, Microsoft Office itu ya. Kemudian ada Winamp, ada CorelDRAW, Photoshop. Nah, itu juga software. Software nanti ada macam-macam, ada sistem operasi, ada program aplikasi, ada driver. Ya, jadi kalau tidak ada software, komputer juga
Cuman hitam saja, nggak bisa digunakan apa-apa. Jadi butuh namanya software. Jadi kalau kita sudah punya hardware-nya, tentu saja kita harus menginstal software-nya biar nanti komputernya bisa digunakan. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah brandware. Brandware itu adalah user atau kita yang menggunakan komputer. Nah, ini juga hal yang penting ya. Kalau tidak ada brandware, tidak ada pengguna, tentu saja sistem komputer itu tidak akan bisa digunakan atau tidak ada yang menjalankan. Berarti ya mati. Jadi ini komponen-komponen yang memang harus ada hardware, software, dan brandware. Ya, kalau cuman hardware saja, tidak ada software, ya itu cuman hitam saja. Seperti HP misalnya ya, HP tidak ada SO-nya atau tidak ada Android-nya, ya itu cuman HP saja, nggak bisa digunakan. Ya, kemudian HP tidak ada orangnya atau tidak ada kalian yang menggunakan, tentu saja juga mubazir, tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Jadi hardware, software, brandware ini komponen-komponen yang harus ada. Ya, kemudian kalau kita mau beli sebuah komputer, ini juga harus kita pikirkan nanti komputer ini digunakan untuk apa. Karena nanti software yang akan kita install tentu saja akan berpengaruh ya. Jadi nanti misalnya kalau komputernya mau digunakan untuk mendesain grafis, berarti kita harus menginstal yang namanya aplikasi untuk desain grafisnya. Misalnya Corel Draw atau Photoshop. Ini adalah komponen-komponen dari sistem komputer. Nah, sekarang kita akan berbicara untuk hardware dari sistem komputer. Nah, ini adalah satu sistem komputer ya, tetapi di situ nggak ada orangnya. Ya, kurang orangnya, berarti kurang brandware-nya. Oke. Untuk hardware itu nanti ada beberapa macam. Ya, hardware namanya adalah perangkat keras dan bisa kita pegang. Nah, macam-macamnya nanti ada untuk hardware itu ada input device yang pertama. Input device. Device itu perangkat ya. Jadi perangkat untuk memasukkan data atau untuk memasukkan sinyal-sinyal ya berupa sinyal-sinyal nanti kalau di komputer itu di sistem komputer kalian akan dijelaskan mengenai bit ya. Jadi nanti data-data itu berupa bit-bit itu. Ya, nah input device ini adalah untuk memasukkan data dari luar ke dalam CPU atau ke dalam komputer. Nah, di sini input device contohnya adalah yang pertama adalah touchscreen. Nah, touchscreen itu juga input device karena di sana nanti untuk memilih ya biasanya ya. Kemudian mikrofon. Mikrofon itu juga input device. Ya, ini digunakan untuk memasukkan suara ya ke dalam komputer. Jadi untuk merubah dari data analog ke digital yang bisa dikenali ke komputer. Kemudian scanner. Nah, scanner itu adalah alat biasanya digunakan untuk kalau kita misalnya punya foto lama gitu ya. Nah, foto lama berupa hard foto kita. Kemudian foto ini mau dimasukkan ke dalam sistem komputer. Nah, ini bisa kita scan, ya kita scan, ya biar nanti yang analog foto tadi nanti akan dirubah menjadi data-data digital, ya oleh scanner. Kemudian ada kamera, nah kamera juga itu merupakan input device. Kemudian HP, nah HP kalian itu juga termasuk input device. Kemudian mouse, ya mouse. Kemudian keyboard, nah kalau keyboard digunakan untuk memasukkan data-data ya berupa angka, huruf, karakter. Nah, ini adalah keyboard. Ya, kemudian ada webcam. Nah, webcam itu biasanya untuk merekam gambar atau merekam video. Kemudian joystick. Nah, yang kalau suka nge-game biasanya tahu joystick ya. Joystick itu untuk main game itu ya. Jadi untuk input perintah-perintah dalam
permainan. Ya, seperti itu. Kemudian ada trackball. Trackball itu kayak mouse gitu ya. Itu adalah kalau zaman dulu menggunakan itu, tapi sekarang sudah tidak digunakan. Ini adalah beberapa input device. Nah, kalian nanti bisa mencari input device yang lain ya di sekitar kalian. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah output device. Nah, output device itu berarti perangkat keluaran. Jadi data-data yang sudah diolah oleh CPU nanti akan ditampilkan, entah itu ditampilkan berupa gambar, entah itu berupa gambar bentuknya soft atau berupa gambar bentuknya hard copy. Ya, atau nanti data itu dikeluarkan berupa bentuknya nanti adalah gelombang radio atau gelombang elektromagnetik ataupun bentuknya suara. Nah, ini adalah output device. Contoh output device adalah yang pertama adalah speaker. Ya, speaker itu adalah output device. Kemudian ada monitor. Nah, monitor ini juga output device karena akan menampilkan gambar-gambar ya visual yang sudah diproses di CPU. Kemudian printer. Nah, printer ini nanti mengeluarkan ya kalau printer sekarang biasanya multifungsi ya. Ada yang bisa digunakan untuk scanner. Kalau scanner itu berarti input device. Ada yang digunakan untuk ngeprint. Ya, ngeprint. Print itu berarti mencetak ya berupa hard mencetak dari kertas. Nah, kalau untuk mencetak di kertas itu namanya output. Ya, output device. Nah, itu printer. Kemudian proyektor. Nah, proyektor itu biasanya untuk presentasi ya di depan kelas itu ya, biasanya di SMP sudah ada proyektor. Kemudian headset. Nah, headset ini untuk mengeluarkan suara, biasanya digunakan kalian kalau mendengarkan radio seperti itu ya, menggunakan headset. Kemudian ada lagi yang namanya plotter. Nah, plotter itu adalah printer yang besar. Nah, plotter ini biasanya digunakan untuk membuat baliho atau membuat poster ya di pinggir-pinggir jalan itu yang besar-besar itu namanya plotter. Oke, saya akan keluar sebentar. Oke, mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Silakan, kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan. Belum kita lanjutkan. Oke, tidak ada pertanyaan? Belum ada? Oke, nanti akan saya suruh 2 siswa untuk bertanya ya. Jadi semuanya harus persiapkan pertanyaan dan harus tanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan untuk presentasinya. Oke, ini adalah output device. Nah, kemudian ada lagi yang namanya computer storage or memory device, atau di sini adalah device atau peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Ya, jadi data itu harus disimpan. Nah, ini adalah storage device-nya. Yang pertama ada hard disk. Nah, hard disk itu digunakan untuk menyimpan data. Kalau di HP itu biasanya ROM. Ya, ROM itu untuk menyimpan datanya atau menyimpan sistem operasinya. Nah, di sini kalau di komputer itu namanya hard disk. Hard disk itu macam-macam. Ada hard disk yang SSD gitu ya, ada yang hard disk yang SATA atau PATA. Nah, sekarang kebanyakan kalau kalian beli laptop itu sudah SSD semua. Ya, jadi lebih bagus dan lebih mahal. Kemudian ada lagi RAM.
Nah, RAM ini adalah digunakan untuk menyimpan data untuk sementara. Ya, RAM. Nah, di HP kalian itu juga ada RAM-nya. Ya, RAM itu dari 4 giga, kemudian ada yang 8 giga, bahkan ada yang sampai sekarang 16 giga kalau di HP. Ya, di komputer pun seperti itu, ada yang 2 giga, ada yang 4 giga, ya 8 giga, bahkan sekarang malah lebih bagus HP, RAM-nya sudah besar-besar. Ya, kalau hard disk, tentu saja hard disk ini besar. Ya, kalau di komputer, hard disk itu sampai 1 tera atau minim kalau sekarang 500 giga. Pak, Ya, gimana? Ada pertanyaan? Silahkan. Pak, kok punya aku PPT-nya nggak gerak ya, Pak? Lagi Pak. Oke, mungkin sinyalnya, Mas. Mungkin sinyalnya. Kalau suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran, Pak. Oke, nanti coba dengarkan dulu aja ya. Oke, nanti ini kita rekam, jadi nanti bisa kalian lihat kembali. Itu ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, saya akan lanjutkan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan. Oke, di sini tadi sampai di RAM ya, RAM. Kemudian ROM, ROM itu untuk menyimpan kalau di HP kalian kayak untuk hard disknya. Ya, ada yang 128, ada yang 32, ada yang 16. Ya, itu ROM. Kemudian ada CD atau DVD. Nah, tentu saja kalian tahulah ya CD atau DVD. Nah, ini juga untuk menyimpan data. Nah, biasanya untuk menyimpan film atau menyimpan sistem operasi dan lain sebagainya menggunakan CD atau DVD. CD, DVD nanti ada macam-macam juga ya. Nanti ada yang DVD blank yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data gitu ya. Ada yang bisa dihapus kemudian untuk menyimpan lagi. Nah, itu DVD. Ya, CD, DVD kalau sekarang modelnya sudah Blu-ray. Ya, sudah Blu-ray, bukan DVD lagi. Kemudian floppy. Nah, floppy ini kalau zaman dahulu ya untuk menyimpan data floppy disk. Ya, tetapi kalau sekarang sudah tidak lagi digunakan karena sangat kecil. Ya, memorinya kecil. Jadi cuma 1,4 mega saja. Jadi 1 giga tidak ada. Kemudian memory card. Nah, memory card pasti kalian sudah tahulah ya untuk menyimpan data-data di HP biasanya juga bisa menggunakan memory card. Kemudian flash disk, ya flash disk. Siapa yang tidak tahu ya flash disk? Kemungkinan kalian juga punyalah yang namanya flash disk untuk menyimpan data. Kemudian tape. Nah, ini tape itu kalau zaman dahulu ya, ini untuk menyimpan musik, lagu. Nah, itu biasanya menggunakan tape ini, ya berupa pita. Ya, tapi sekarang tidak zamannya lagi menggunakan tape. Nah, ini adalah storage atau device untuk menyimpan data. Ya. Oke. Nah, kemudian di sistem komputer yang di dalamnya ada berbagai macam input, output dan lain sebagainya. Nah, ini kalian pasti sudah tahulah yang namanya Central Processing Unit. Nah, Central Processing Unit itu berarti unit yang fungsinya adalah untuk memproses. Jadi sentralnya, jadi pusat untuk memproses datanya. Nah, kita nanti untuk pertemuan ke depan, ya kita akan mencoba mengulas ya di dalamnya itu apa saja. Nah, ini yang perlu kita rakit sebenarnya. Nanti kita akan merakit sebuah CPU, ya Central Processing Unit. Komponen-komponennya nanti kita akan perkenalkan.
Ya, di dalamnya itu sebenarnya apa saja. Nah, kalau kalian pengen belajar di sekolah, saya persilahkan. Ya, nanti akan saya ajari. Ya, tetapi harus bilang dulu ke saya, biar nanti kita jadwalkan. Kemudian nanti kalian bisa merakit sebuah komputer, ya, atau merakit sebuah CPU, Central Processing Unit. Oke, itu anak-anakku yang hari ini bisa saya sampaikan, jadi tidak panjang lebar dulu, tetapi intinya kita akan kalian paham, ya, input device, output device, hardware dari sebuah komputer. Nah, minggu depan kita akan mengulas mengenai sebenarnya apa sih di dalam sebuah CPU dan bagaimana nanti kita cara merakitnya. Seperti itu. Tetapi minggu depan seperti minggu yang kemarin sudah saya wacanakan untuk ulangan dulu. Berarti pertemuan minggu depan kita akan ulangan terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri, nah saya mau tanya sekarang, silahkan kalau ada anak-anakku yang mau bertanya, nah saya persilahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti akan saya pilih 2 orang untuk bertanya. Nah, silahkan. Saya pengen kalian kreatif, ya, lebih kreatif. Oke, silahkan anak-anakku untuk bertanya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan panggil 2 orang untuk bertanya. Oke, saya pengen coba Mas Wahyu Randy. Mas Wahyu Randy, apakah dengar? Mas Wahyu Randy, apakah dengar? Putus-putus Pak, maaf Pak, putus-putus Pak. Putus-putus? Jangan. Oke. Tapi dengar nggak ini suara saya? Sedikit Pak, putus-putus Pak. Oke, sekarang silakan kamu tanya saja. Silakan kamu bertanya tentang materi yang saya sampaikan tadi. Silakan, 1 pertanyaan saja. Benar Pak. Oke, silakan. Untuk yang lain persiapan, silakan bisa ditulis pertanyaannya, ya, untuk persiapan bertanya. Oke, silakan. Silakan. Silakan, Mas Wahyu Randy. Bentar Pak, bentar Pak. Oke, sambil menunggu Mas Wahyu Randy, untuk persiapan silakan Mbak Puput Lestari. Nanti silakan setelah Mas Wahyu Randy, Mbak Puput Lestari silakan bertanya. Ya. Oke, silakan. Nah, membuat pertanyaan itu sebenarnya gampang-gampang sulit ya. Jadi itu Ya, harus diasah juga. Ya, karena kalau tidak pernah bertanya, ya itu juga akan sulit. Ya, pembelajaran ini juga untuk pembelajaran untuk bagaimana kalian bisa bertanya, kemudian bagaimana kalian nanti bersikap. Nah, itu juga penting.
Ya, apalagi kalau kalian nanti menjadi seorang anggota DPR gitu ya. Nah, ini bertanya itu juga penting. Ya, kalau nggak pernah bertanya, nanti pas tidur hanya rapat saja ya, itu bermasalah. Nah, ini makanya harus belajar ya dari awal untuk bertanya. Ya, oke, silakan Mas Wahyu. Silakan. Bentar, Pak. Oke, atau Mbak Puput Lestari dulu juga boleh. Mbak Puput Lestari bisa dengarkan saya? Mbak Puput Lestari. Pak. Oke, silakan bertanya Mbak Puput Lestari. Silakan. Nah, biasanya kalau di pembelajaran secara langsung, biasanya semuanya harus tanya, gitu ya. Kalau nggak tanya, nanti saya yang tanya. Nah, kalau saya yang tanya, ya pertanyaannya kalian tidak bisa menjawab pertanyaan atau diem saja, nah itu biasanya dapat bonus. Ya, bonusnya biasanya bisa push up 10 kali, bisa squat jam 10 kali gitu ya. Nah, ini hanya untuk pembelajaran saja. Ya, itu bukan hukuman. Ya, bukan hukuman. Cuman kalian konsekuensi biar kalian ya mampu bertanya, belajar bertanya. Oke, silakan Mas Randy. Bentar, Pak, dikit lagi, Pak. Wah, sedikit lagi, Pak. Butuh berapa jam ini kelihatannya Mas Randy ini. Oke, Mbak Puput Lestari. Silakan Mbak Puput. Mungkin Mbak Puput. Mbak Puput, dengar suara saya, Mbak Puput? Dengar, Pak. Oke, silakan Mbak. Silakan bertanya, Mbak. Saya mau tanya, optical disc digunakan untuk apa, Pak? Optical? Optical disc. Optical disc. Oke, pertanyaan yang bagus. Optical disc itu sebenarnya hard disk. Nah, itu juga optical disc. Ya, jadi itu nanti fungsinya ada yang digunakan untuk nyimpan data, kalau hard disk untuk nyimpan data. Ya, sedangkan kalau di misalnya DVD drive itu untuk membuka data dalam bentuk CD ya, CD-nya ada datanya. Nah, ini untuk membuka CD atau membaca CD ini menggunakan DVD. Nah, optical drive itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membaca ya, data yang ada di drive, ya bisa hard disk maupun DVD, atau juga untuk menulis ya data di drive, bisa hard disk, bisa DVD. Itu adalah optical drive. Nah, yang termasuk di optical drive itu hard disk, kemudian DVD-ROM. Nah, itu adalah optical. Begitu ya, Mbak. Oke, mungkin Mas Randy sudah siap, silakan. Atau Mbak Puput, ada pertanyaan lagi Mbak Puput? Enggak ada, Pak. Oke, terima kasih. Mas Randy sudah siap? Pun, Pak. Ya, silakan. Pak, bedanya output device dan input device apa, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya, bedanya apa? Oke, bedanya adalah kalau input itu berarti dari luar komputer atau dari luar CPU itu masuk ke dalam CPU. Ya, misalnya tadi adalah kalian, nah, misalnya foto kalian lah, kalian sendiri, kemudian kalian foto dengan HP kalian. Nah, kemudian foto itu kalian simpan di komputer. Nah, itu namanya
HP kalian itu namanya input device, karena untuk memasukkan data berupa gambar kalian ke komputer. Nah, sedangkan kalau output, ya output itu berarti keluaran. Nah, foto kalian tadi yang sudah disimpan di komputer itu bisa dilihat di monitor. Ya, bisa dilihat di monitor. Ya, karena sudah diproses di komputer, kemudian diperlihatkan di monitor. Nah, monitor itu output device. Atau nanti kita print dengan printer. Nah, printer ini juga output device karena untuk ngeprint tadi berupa foto kalian. Nah, seperti itu Mas Randy. Jelas? Mas? Jelas Pak, jelas Pak. Makasih Pak. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, untuk mikrofonnya bisa dimatikan Mas Randy. Yang lain ada pertanyaan? Oke, harapan saya silahkan anak-anakku jangan takut untuk bertanya. Ya, saya lebih senang kalau anak-anakku bertanya. Ya, kalau bisa nanti akan saya jawab. Kalau mungkin hari ini tidak bisa atau lain kali tidak bisa, nanti akan saya carikan jawabannya. Ya, akan saya sampaikan ke kalian. Nah, saya harapkan kalian lebih aktif, lebih kreatif. Ya, nanti biar bisa, jangan sampai sekolah di SMK Kristen 5 Klaten nanti kalian tidak bisa apa-apa. Gitu ya. Kemudian silahkan anak-anakku kalau pengen praktek di sekolah, silahkan nanti bisa japri ke saya. Kemudian nanti saya akan jadwalkan ya untuk biar nanti bisa praktek di sekolah. Karena kalau hanya teori saja seperti ini, ya ini mungkin tidak akan kalian tidak akan dapat apa-apa untuk keterampilannya. Demikian anak-anakku, kalau tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan, Mas Irfan? Dengar Mas Irfan? Mas Irfan Fahriza? Ada pertanyaan Mas? Ada pertanyaan atau tidak? Enggak. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan untuk videonya, untuk kameranya, silakan dihidupkan. Untuk kameranya dihidupkan, saya mau mengambil screenshot-nya lagi. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Silakan videonya dibuka semuanya. Ya, semuanya. Sebelum saya bilang untuk ditutup, jangan ditutup dulu ya. Silakan semuanya dibuka. Perlihatkan wajah-wajah kalian, ya biar kelihatan. Oke, silahkan dibuka semuanya. Ada yang belum dibuka? Oke, silahkan. Oke, anak-anakku, terima kasih atas partisipasi kalian dan saya harapkan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Saya berharap sekali lagi silahkan kalian lebih aktif, lebih kreatif lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung japri ke saya. Ya, silahkan nanti bisa praktek di sekolah. Ya, saya akan senang sekali jika kalian punya semangat untuk belajar. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pembelajaran hari ini akan saya tutup. Kemudian jangan lupa untuk minggu depan kita akan ada ulangan. Untuk materinya adalah K3LH, ya, untuk keselamatan kerja lingkungan hidup. Demikian anak-anakku, tetap semangat, waspada dan jaga kesehatan. Oke, silakan bisa keluar dari room. Silakan. Selamat siang. Ya, siang. Selamat siang semuanya. Merdeka, Pak. Ya, selamat siang. Merdeka, Pak. Ya, merdeka.